Shalom, kembali bersama saya Robi dalam acara GAsia News pada tanggal 19 April 2020. Tidak terasa pada hari ini hampir kurang lebih 1 bulan lebih kita mengadakan acara ibadah online di rumah masing-masing. Saya percaya Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tidak boring di rumah, tetap antusias bersama-sama dengan keluarga. Ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan pada hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kaidir yang sudah membagikan berkat, yang sudah memberikan motivasi renungan kita. Nanti akhir dari acara kita pada hari ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan kita luar biasa dahsyatnya, saudara. Terima kasih atas pelayanan dan semua kru yang terlibat dalam ibadah online kita. Saya mengucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati, jerih lelah kalian tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Dan minggu depan jangan lupa ibadah online seperti biasa, kita akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, yaitu Ibu Maria Ruslim, dengan begitu luar biasa, tema yang begitu menarik. Aku tahu apa yang Tuhan mau. Wow, luar biasa. Mau tahu seperti apa? Tunggu minggu depan. Tetap seperti biasa minggu depan jam 8 pagi. Dan kita akan mulai standby pada pukul 7 pagi. Kita akan standby di jam 7 pagi. Di sana ada live prayer. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengklik kata live prayer. Ada hamba-hamba Tuhan, para host yang akan melayani Anda dengan doa, dengan dukungan dan sebagainya. Anda bisa menyampaikan unek-unek Tuhan Anda. Ada yang perlu dukungan doa dan sebagainya di live prayer pada pukul 7 pagi sampai dengan 7.55. Jangan lupa saudara, Anda bisa memulai, menyapa dan sebagainya di acara live prayer kita. Ada begitu banyak orang-orang yang diberkati melalui acara ini. Saudara, jangan lupa sebarkan juga kepada tetangga, teman, saudara yang lain-lain untuk memberitahukan ibadah online kita pada setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi. Jangan lupa ya. Saudara, pengumuman yang kedua yang saya perlu sampaikan adalah kita akan mendengar testimoni, kesaksian dari seorang ibu yang bernama Ibu Suryawati Wijaya, yang merupakan mama saya pribadi, bagaimana Tuhan campur tangan menyembuhkan penyakit yang merupakan yang ditakuti oleh semua orang, tetapi puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, beliau telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan tepat pada hari ini juga, hari Minggu, beliau juga berulang tahun. Dan nanti kita akan dengar bagaimana kesaksian pujian dari Ibu Suryawati Wijaya yang ingin memberikan kado terindah kepada Tuhan Yesus dan kepada sidang jemaat Tuhan yang terus mendukung doa sehingga beliau sembuh. Berikut liputan kesaksian dari beliau. Minggu lalu kita sudah mendistribusikan BLT, yaitu bantuan langsung tunai, kepada beberapa jemaat yang telah mendapatkannya. Kiranya pemberian tersebut dapat meringankan beban kepada jemaat yang membutuhkan. Sekali lagi bahwa jemaat yang kita pilih adalah jemaat yang benar-benar membutuhkan. Kemarin sudah kita distribusikan kepada sedang jemaat Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati para donatur donasi yang memberikan kepada kita semua dari kita oleh kita untuk kita, di mana Anda memberikan persembahan. Dan saya berharap bahwa melalui persembahan saudara, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Jangan lupa terus menabur di masa sukar, terus menuai juga, dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Ada amin. Dan kalau saudara ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, di bawah sini ada beberapa rekening yang saudara akan bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan untuk persembahan, perpuluhan, bahkan kalau Anda tergerak untuk masih memberikan bantuan kepada korban COVID-19, Anda bisa juga mendistribusikannya. Kami masih membuka kesempatan karena tiap minggu nanti kami akan membagikan juga nasi bungkus kepada ojol dan sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pengumuman yang keempat, bahwa Bapak Ibu Saudara, kami penting sekali untuk mendengarkan saran dan kritik dari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya pelayanan kami akan lebih baik lagi. Karena ke depan, walaupun virus Corona akan berakhir, kami tetap akan mengadakan ibadah online. Doakan dan dukung bersama-sama. Dan saya berharap bahwa sumbangsi dari Anda, saran dan kritik Anda bisa sampaikan kepada saya secara pribadi, Gembala Sidang, ataupun Pak Kaidir, Kak Tigawan kita. Anda bisa sampaikan saran dan kritik supaya kita memiliki ibadah online yang akan lebih baik lagi, dan kita sungguh diberkati untuk memberkati buat Indonesia secara khususnya. Pengumuman yang keempat, menarik sekali buat kita simak baik-baik Bapak Ibu. Kami ada kuis yang berhadiah uang tunai yang akan ditransfer ke rekening Anda sebesar Rp200.000.
Caranya gampang, saudara. Anda cukup menjawab pertanyaan sebagai berikut. Sebutkan tema khotbah dan pengkhotbahnya pada tanggal 29 Maret. Lihat di sini, 29 Maret, 5 April, dan 12 April. Secara lengkap, temanya apa, pengkhotbahnya siapa. Temanya apa, pengkhotbahnya siapa. Ingat, tanggal 29 Maret, 5 April, 12 April. Jawaban yang tepat dan cepat masuk di WA saya, kami akan mentransfer ke rekening BCA Anda. Passwordnya gampang. Klik passwordnya, jawabannya adalah sebagai berikut. Passwordnya adalah pagar jangan menyerah COVID-19. Lihat di bawah ini, pagar jangan menyerah COVID-19. Itu adalah passwordnya dan jawaban Anda. Kirimkan ke nomor WA, nomornya sebagai berikut. Bisa lihat di bawah ini, 0817 178 78709. Saya ulangi, kirim ke 0817 178 78709. Dan kami tunggu dan kami akan menunggu atensi Anda. Jawaban Anda yang terbaik akan mendapatkan hadiah yang menarik sekali. Baik, sekian seluruh rangkaian GSI News kita pada hari ini. Kiranya saya Robi pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap stay at home. Tetap jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, kekuatan imun tubuh kita pertingkatkan, banyak minum vitamin, dan jangan lupa berdoa bersama keluarga. Tetap semangat, jangan menyerah, kita bangkit terhadap virus corona. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita bersama-sama besarkan nama Dia. Kita mau berdiam diri bersama-sama di bawah kaki Tuhan. Kita percaya cintanya yang akan mengubahkan hidup saya dan saudara pada hari ini. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rindu. Angkat tanganmu sama-sama. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan napasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita percaya hari ini kita mau berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Ada ketenangan, ada kelepasan di setiap kita. Amin saudara. Mari kita pujian ini bersama-sama. Lebih sungguh lagi. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Katakan, oh, inilah rindu. Angkat tanganmu sama-sama. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh,
ajar ku berdiam dekat. Mari jemaat, mari bersama-sama angkat pujian ini. Hidupku, amin, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan napasku menciptakan kasihmu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajar ku berdiam, ajar ku berdiam dekat di hatimu. Ajar ku berdiam, ajar ku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Mari beri sorak-sorai, beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Mari sama-sama. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Angkat tanganmu sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu, Dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, oh, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. yes Tuhan. Kau bersama Amin, 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 amin. di dalamku. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, siapkan hati kita. Oh, hidupku menggenapi
firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Oh. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Saya mau bernyanyi satu lagu. Lagunya Hidup Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini untuk sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini biar jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Shalom. Saya mau kesaksian. Nama saya perkenalkan Suryawati Wijaya. Dan saya juga pendampingnya sebagai suami, Asep. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan, yang mana Tuhan telah menolong saya. Saya merasakan penyakit saya, batuk, demam, sesak napas, badan pada lemes. Biasa saya kuat, ini mas saya udah nggak kuat. Saya minta tolong sama suami saya, bawa saya ke dokter. Suami saya hubungin anak saya Robi, dibawa sama anak saya ke rumah sakit Ciputra. Setelah sampai di sana, saya diperiksa darahnya, diperiksa dulu, takutnya penyakit virus corona. Setelah saya diperiksa, puji Tuhan, saya kena penyakit biasa aja. Bisa ditolong di rumah sakit Ciputra. Awalnya saya mau dimasukkan di ruang isolasi. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali buat saya. Selalu menolong saya dalam apapun juga. Akhirnya bisa dirawat di Ciputra. Saya dirawat di Ciputra 4 hari. Saya nggak boleh pulang, saya udah nggak betah, saya udah nggak batuk. Ya tadinya sih sebetulnya ditolak, malahan kebingungan si Robi sendiri. Dia bisik-bisik takut penyakit ini
kaget dan was-was. Dia bisik-bisik Robi ke saya, Pak, sebetulnya mama ini dianggap kena corona, malahan di sini ditolak. Di sini saya menambahkan ditolak, karena memang istri saya nggak boleh tahu. Robi juga merasakan hal itu. Langsung ditolak itu mau dikirim ke Wisma Atlet. Wah, kita di situ sama Robi ngotot dalam artian minta kejelasannya waktu itu. Ini di sepengetahuan istri saya mau Robi berdua. Akhirnya ngotot-ngotot dengan dokter itu, anak saya Robi ini, dia memberikan suatu peluang keluar, coba cek darah dulu. Kalau memang cek darah mengatakan dan penyakit itu mau nggak mau akan menolak. Itu dilanjut setelah itu. Saya percaya. Ada sebetulnya yang dapat keterangan dari dokter, karena yang berdekatan terus waktu itu Robi menanyakan hal-hal mamanya. Nah, akhirnya ya istri saya nggak tahu sama saat ini. Saya setelah sehat aja baru dikasih tahu bahwa waktu itu sulit sekali untuk bisa dirawat di Rumah Sakit Ciputra. Ya karena ya menyangkut masalah ke paru-parunya kena sebetulnya. Ya dia lanjut saksiannya. Itu yang sebenarnya itu sebetulnya kejadian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusak yang telah mendoakan saya Dan yang lain-lainnya. dan jemaat, Para jemaat. para jemaat semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya udah ditolong sama Tuhan. Tapi saya yakin itu di rumah sakit saya tenang, merasa tenang, enak gitu, nggak ada apa-apa, nggak merasa cemas, nggak. Pasti Tuhan akan tolong saya karena tugas saya belum selesai di dunia ini. Yang saya beratkan itu kokonya Robi untuk menyelamatkan dia, untuk menyelamatkan jiwanya. Semua masih membutuhkan saya, anak, cucu, dan suami. Puji syukur dan terima kasih, saya udah sehat kembali. Dan itu juga memang selama ini benar-benar tambah percaya, tambah yakin. Yesus itu maha segala-galanya buat keluarga dan semua umat. Saya dan Robi sambil nangis minta terus berdoa kepada Tuhan Yesus di rumah sakit itu. Ada satu ruangan Suatu khusus mujizat untuk saya. menunggu. Jadi benar-benar mujizat. Ya dokter sih udah mengatakan itu nggak ada ampun, harus ke Wisma Atlet. Tapi karena doa selalu saya mintakan jangan sampai terjadi. Ya terakhir keluar keterangan ya bisa dirawat, ya sama namanya rumah sakit. Akhirnya boleh dirawat tapi harus di rumah khusus ya, Di ruang khusus, dengan VIP. rumah khusus. Ya mau nggak mau Robi sendiri yang ngambil ruangan VIP. Ya dalam hal ini juga itu tadi yang saya katakan kepada Bapak Pendeta. Terima kasih atas doanya dan pada umat-umat ISJA yang telah mendoakan istri saya. Semoga Tuhan nanti akan membalasnya. Terus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Saya percaya saya ada dan saudara hadir hari ini bukan secara kebetulan. Kita diberi kesehatan, penyertaan Tuhan yang sempurna, penjagaan Dia kepada hidup saya dan saudara. Itu karena berkat kemurahan Tuhan. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Terima kasih untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Angkat tangan kita sama-sama. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Semuanya jemaat yang terkasih dalam Kristus, sudah 1 bulan lebih kita tidak bisa bertemu dalam ibadah bersama di gereja, termasuk pagi ini tetap melakukan ibadah online. Tetapi saya percaya Roh Tuhan akan membuat kita bersatu dan selalu datang memuji dan menyembah-Nya. Amin. Setiap hari di seluruh dunia, termasuk di Indonesia saat ini, dihadapin oleh virus corona, sehingga kita selalu dikendalikan pikiran kita terhadap rasa khawatir dan ketakutan yang luar biasa terhadap virus ini. Saat ini bukan saat hanya kematian manusia yang terjadi karena virus corona, tetapi saat ini juga banyak terjadi kematian ekonomi, seperti contoh bisnis hotel, travel, airline, dan sebagainya. Banyak yang melakukan PHK maupun karyawannya dirumahkan dengan tidak membayar gaji atau hanya membayar gaji 50% dari gaji. Apapun yang kita hadapin saat ini, percayalah, rancangan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita bagi kita yang percaya kepadanya. Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan sudah mempunyai rancangan yang sempurna di dalam hidup kita, yaitu 1. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada anaknya. Tuhan selalu dalam rancangannya tidak pernah memberikan rasa takut, rasa khawatir, putus asa, tetapi yang diberikan adalah rancangan damai sejahtera. Seperti di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Rancangan Tuhan yang selalu sempurna yang kedua adalah Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan.
Apabila saat ini situasi yang tidak menentu yang kita hadapi seperti bisnis lesu, kena PHK, maupun gaji dibayar 50% atau apapun keadaan kita jangan pernah menyerah dan mengeluh. Mari kita datang berserah dan berdoa kepada Tuhan karena rancangannya selalu sempurna mempersiapkan kita ke next level, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dalam segala sukacita dan juga kena kekuatan Roh-Mu Tuhan, engkau akan dapat yang berlimpah-limpah dalam Tuhan. Di mana rancangan Tuhan selalu sempurna buat kita harus datang kembali, datang berserah dan berdoa kepadanya. Ada 3 cara mendapat rancangan Tuhan yang sempurna. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yaitu, gimana caranya? Yang pertama, bersukacitalah dalam setiap keadaan. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus selalu bersukacita dengan mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menyertai kita. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam Filipi mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Maka kita akan mendapat rancangan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, sabar dalam kondisi apapun. Walaupun masalah ekonomi atau kondisi apapun yang kita hadapi, kita tetap sabar. Percayalah, Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu rancangan yang lebih besar dalam hidup kita. Dan jangan pernah khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam firman Tuhan ini, kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepadanya, maka Tuhan akan memelihara kita. Apapun yang kita minta, pasti Dia akan mengabulkan permintaan kita. Hanya dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Hanya datang kepadanya, dengan tekun kita bersujud berdoa. Apapun yang kita minta, percayalah Tuhan pasti menjawabnya. Di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan pernah mengeluh di dalam doa, tapi datanglah kepada Tuhan dengan ucapan syukur, maka Tuhan akan mengabulkan segala permintaan kita. Kita sebagai umat Tuhan jangan pernah memakai rencana dan rancangan sendiri untuk menghadapi situasi apapun. Tetapi datanglah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Karena apapun yang kita rancangkan, tetap keputusan Tuhan yang terlaksana. Kita tidak tahu. Mungkin kita sudah merancang sesuatu yang indah yang kita lakukan. Tapi kita bisa melihat situasi saat ini. Virus corona membatalkan semua rancangan. Maka di Amsal 19 ayat 21, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusannya Tuhanlah yang terlaksana. Dengan kita bersukacita, sabar dalam kondisi apapun, dan bertekun dalam doa, maka kita akan menerima rancangan Tuhan yang sempurna, yaitu rancangan yang damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Dengan kita menerima rancangan Tuhan yang sempurna, maka hati kita pasti gembira. Di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka dengan hati yang gembira, virus apapun tidak akan bisa datang kepada kita, termasuk virus corona. Dengan hati yang gembira, kita akan bersukacita. Dengan hati yang gembira, kita akan punya damai sejahtera. Dengan hati yang gembira juga, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Oke, akhir kata, stay safe and stay at home, work from home. Di dalam work from home, kita yakin work from honesty, yaitu bekerja dalam kejujuran. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan,
karena Tuhan telah menjaga kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga rawat kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan di rumah masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan selalu menyatukan kita Tuhan. Di mana Tuhan di dalam situasi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan punya rancangan yang selalu sempurna buat kita Tuhan. Biarkan damai sejahtera sukacita Tuhan selalu ada pada kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan, hidup kami adalah hidup yang punya masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan selalu menyertai kita Tuhan. Engkau jaga kami semuanya Tuhan di tempat ini Tuhan. Di rumah masing-masing juga Tuhan. Engkau yang cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Engkau jaga kesehatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mati buat kami Tuhan. Engkau yang sucikan kami Tuhan. Engkau yang kuduskan kami Tuhan. Engkau yang bertata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang melindungi kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika ada roh kekhawatir, roh takut, roh putus asa Tuhan, kami percaya Tuhan, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarkan Tuhan hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hidup yang penuh dengan kuasa dan hadirat-Mu saja Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan negara kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kita Bapak Jokowi Tuhan. Dan segala Tuhan aparatnya Tuhan, baik menterinya Tuhan, dan segala dokter dan perawat Tuhan yang saat ini Tuhan menghadapi virus corona ini Tuhan. Kami percaya hikmat marifat Engkau yang tambahkan buat segala presiden kita, aparat kita Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan dengan Ibu Maria.